Pembahasan kali ini kita ambil dari tulisan Dr. Ranus Serius Lase dalam harian Sinar Indonesia Baru atau SIP. Ia menguraikan sebagai berikut. Contohnya, pohon genealogi si Raja Batak yang dilukis oleh Oh Sihite di Medan pada tahun 1941 dikatakan bahwa dahan pertama adalah Sijau Nias. Dengan kata lain, hendak dikatakan bahwa anak tertua dari Ampu Raja Izolma adalah Sijau Nias. Bisa dibaca tentang leluhur orang Nias. Anak nomor 2 atau dahan kedua adalah Ujung Aceh, ketiga si Gajo, dan keempat si Alas. Lalu menyusul anak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, di mana menurut gambar tersebut tidak lain tidak bukan adalah leluhur marga Batak atau suku bangsa Batak. Richard Sinaga yang menulis buku Leluhur Marga-Marga Batak dalam sejarah, silsilah, dan legenda, katanya menurut mitos leluhur orang Nias adalah saudara dari kakek si Raja Batak. Kita bisa lihat dalam bukunya yang di halaman 292. Demikian pula Mok Perlindungan dalam bukunya Tuan Kurau. Pada halaman 22 dan 28, dia memasukkan suku Nias ke dalam suku Batak. Lebih jauh dia menegaskan bahwa Nias itu adalah gelombang pertama, sedang orang Batak masuk gelombang ketiga dari suku Batak di Burma atau Thailand yang berlayar menuju kepulauan Indonesia. Nah, antara gelombang pertama dengan gelombang ketiga atau yang tiba di Nias dengan yang tiba di tanah Batak, tentu terdapat apa yang disebut waktu antara yang bisa ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Richard Sinaga mendasarkan ceritanya pada mitos. Sinaga menemukan bahwa tahun 1260 adalah tahun menetapnya si Raja Batak di tanah Batak sekarang. Dihitungnya dengan memakai sundut atau generasi. Menurutnya, satu sundut berumur 40 atau 30 tahun. Karenanya, ia ambil jalan tengah, yaitu 35 tahun, untuk satu sundut atau satu generasi. Padahal, menurut perhitungan antropologis atau satu generasi atau sundut hanya 25 tahun. Dari si Raja Batak sampai kepada anaknya Richard, per 1995 terdapat 21 sundut. Berarti 21 sundut dikali 35 sama dengan 735 tahun. Dari tahun 1260 sampai dengan 1995 terdapat 735 tahun. Menurut Sinaga, mitos si Raja Batak mulai hidup dan menetap di tanah Batak pada tahun 1260. Kami tidak bisa mengutip di sini artikel seluruhnya yang ditulis oleh Dr. Ranus Serius Lase di dalam harian SIP, tetapi tujuannya cukup jelas, yakni hendak membuktikan bahwa Nias bukan merupakan satu sub-suku dari suku Batak, melainkan Nias berdiri sendiri sebagai satu suku atau puak. Kami setuju dengan pendapat dari Pendeta Lase bahwa Nias tidak merupakan satu sub-suku Batak. Karena itu, kami hendak melanjutkan pembicaraan dan menjejaki asal-usul suku Nias. Karena kami berpendapat bahwa Nias bukan satu suku yang homogen saja, melainkan suatu perpaduan dari beberapa suku yang berbeda asal-usulnya. Demikianlah tentang perbandingan genealogi puak Batak dan puak Nias. Artinya bahwa Nias bukan berasal dari suku Batak, tapi Nias berdiri sendiri. Sekarang tergantung dari penilaian Anda. Kami lebih setuju bahwa Nias adalah satu suku yang berdiri sendiri. Kami tidak memaksa Anda untuk memilih atau menyetujui apa yang kami berikan dalam video ini. Karena seperti yang kami tampilkan pada permulaan video ini, bahwa semua orang yang menonton di sini memiliki kehendak bebas untuk memilih dan percaya atau tidak. Berikanlah komentar yang baik, perhatikan judul, perhatikan isi, dan ingat bahwa setiap video kami adalah mengandung ilustrasi. Kami tidak bisa menampilkan foto atau video yang original, karena pembahasan kami adalah pembahasan di masa lalu. Karena pada masa lalu, foto maupun video belum temukan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Yahoo!